Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ba'da. Amma ba'du, janabal muhtaramin wal muhtaramat, para ustadz, para ustadzah, terutama Ibunda Hajah Asri, kemudian kakak Mas Rahmat, dan semuanya jamaah rahimakumullah. Sebagaimana biasa, mari kita niati niat ta'lim wa ta'allum, niat silaturahim, niat berkumpul orang-orang yang baik, niat melaksanakan perintah Allah, niat melaksanakan perintah Rasulullah, niat mencari ridho Allah, niat ibadah, niat menjauhi kemaksiatan, niat untuk syiarnya Islam, niat untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Sampai mana? Kitabus Shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Kitabus Sholati ay hadza Kitabus Shalah. Kitab yang menerangkan tentang sholat. Sholat itu secara bahasa adalah doa. Nah, secara istilah sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Yaitu perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. As-sholatul mafrudatul khamsun. Adapun sholat yang difardukan itu 5. Tidak ada lagi yang lain. Jadi kecuali sholat nazar. Yang lain tidak ada sholat yang wajib kecuali hanya 5 ini. Jadi kayak sholat witir, memang ada ulama yang mewajibkan. Ya, ulama yang mewajibkan. Tetapi jumhurul ulama berpendapat bahwa ya sunnah. Ya, sunnah. Pertama adalah az-zuhru zuhur. Wa awwalu waqtiha, dan adapun permulaan waktunya zuhur itu zawalu syamsi, yaitu miringnya atau apa namanya, condongnya matahari. Jadi sholat zuhur, mengapa dinamakan zuhur? Mengapa sholat zuhur dinamakan zuhur? Karena dilakukannya itu di tengah hari. Atau sholat yang tampak pada siang hari itu adalah sholat zuhur. Di samping sholat zuhur itu adalah sholat yang pertama dilakukan ketika ada perintah sholat. Jadi Nabi itu dimi'rajkan itu malam, itu subuh belum sholat. Sholatnya baru zuhur. Mengapa? Karena subuh itu belum ada kaifiyahnya. Belum ada tata caranya. Baru ada tata caranya itu siang. Maka permulaan sholat yang diwajibkan itu adalah zuhur. Nah, awal waktunya itu ketika matahari mulai condong. Jadi kalau matahari pas tengah itu kemudian miring sedikit. Miring ke barat sedikit. Nah itu namanya, kalau pas lurus, itu namanya istiwa. Kalau pas miring sedikit ke barat, nah itu namanya zawal. Itu jadi masuknya ya ketika itu. Kalau dulu orang pakai bencet, pakai waktu yang apa namanya, yang biasanya dipasang di depan masjid, biasanya itu ada.
sekarang sudah tidak ada, entah di mana. Sudah pada hilang semuanya karena sudah diganti dengan jam, diganti dengan ada jadwal waktu abadi. Ada jadwal waktu abadi. Jadi yang terpenting sekarang ini tinggal nyetel jamnya itu. Jangan sampai, karena jam itu kalau di masjid itu nanti baterainya udah lemot, itu biasanya perjalanan jamnya juga lemot. Itu nanti mempengaruhi waktu. Makanya bagian DKM masjid, DKM musola, itu harus hati-hati kaitannya dengan waktu. Apalagi nanti puasa. Nah, puasa. Umpamanya asar, belum waktunya asar udah azan duluan. Atau ternyata sudah masuk waktu subuh belum azan-azan. Dikiranya masih malam oleh orang. Makanya harus. Wa akhiru, dan akhirnya waktu zuhur itu idza shara, ketika jadi apa kullu syai'in. Apa dhillu kulli syai'in, bayangan setiap sesuatu itu mislahu, yaitu sepadan ba'da dhilli zawali, setelah bayangan zawal tadi itu. Jadi cara ngitungnya itu ya kayak begini nih. Nah, ini nanti diukur kok sama bayangan, berarti zuhurnya udah habis. Tapi caranya ya nggak langsung begitu, tapi ada, karena posisi matahari itu macam-macam. Ada posisi matahari agak ke utara, ada posisi matahari pas lurus, ada matahari agak ke timur. Ini nanti cara ngitungnya juga berbeda. Ya, cara ngitungnya berbeda. Nah, jadi kalau sekarang ya gampang, udah pakai jam itu saja, pakai jam saja. Ya, makanya tinggal waktunya saja dibenarkan. Nah, sekarang yang penting sholat itu adalah masih dalam waktu. Nah, sekarang ini asar itu jam 15 berapa? 20. Jam asar itu jam 15 atau jam 3.20. Berarti orang sholat zuhur itu jam 3.10, jam 3.15 itu ya masih boleh. Ya, tapi kebangetan gitu saja. Itu masih ala waktiha, masih as-sholatu ala waktiha. Jadi kalau zuhur itu sekarang jam 12.06 atau lebih 8 itu mulai zuhur. Lah, itu sampai jam 15.20 itu baru habis. Jadi mamanya orang sholat zuhur jam 3, kalau sekarang ini ya boleh. Ya, karena waktu itu nanti akan terus bergeser. Kadang-kadang jam 3 udah asar. Nah, kayak nanti umpamanya maghrib sekarang ini jam 18 lebih berapa itu? Lebih 20 atau berapa? Nah, artinya bahwa nanti akan bergeser terus waktu itu. Jadi tidak bisa dijadikan patokan segitu. Nah, nanti karena setiap hari itu waktunya berubah. Ya, waktunya berubah. Jadi harus selalu memperhatikan waktu. Yang kedua wal asru, dan sholat asar. Sholat asar. Wa awal waktiha, dan adapun waktu awal permulaan waktunya sholat asar itu azyadatu, tambah ala dzillil misli, atas bayangan sepadan tadi itu. Jadi kalau pakai hitungan ukuran tadi itu diukur, nanti kok sama, kemudian lebih sedikit, itu namanya waktu asar. Tapi ya caranya tadi itu, cara ngitungnya tadi itu. Jadi lihat posisi matahari. Posisi mataharinya dulu, nanti baru kemudian untuk bisa mengetahui apa namanya
apakah itu sudah masuk asar atau tidak. Sholat asar itu adalah menurut para ulama afdhalus sholawat. Paling utama-utamanya sholat itu adalah sholat asar. Ya, sholat asar. Makanya kalau di dalam Al-Quran dikatakan hafidhu ala sholati was sholatil wusta. Sholat wusta itu adalah sholat asar. Ya, menurut mayoritas ulama adalah sholat asar. Ahlan wa sahlan, rahmat. Jadi sholat paling utama itu adalah sholat asar. Ya, sholat asar. Wa akhiruhu, dan adapun akhir waktu sholat asar fil ikhtiyari, di dalam waktu ikhtiar itu ila dzillil mithlaini, sampai kepada bayangan dua. Jadi kalau umpamanya kelipatannya umpamanya gini, kemudian sampai 2 kali, nah itu namanya habisnya waktu asar di dalam waktu ikhtiar. Tapi ya, waktu itu karena nanti waktunya itu banyak, ahlan wa sahlan, udah. Jadi dalam waktu itu wafil jawazi, dan di dalam waktu jawas itu waktu boleh itu ya sampai hampir maghrib. Jadi kalau sekarang itu maghribnya itu adalah jam 18 lebih berapa tadi? Lebih 17 umpamanya. Berarti orang sholat asar jam 6 itu masih boleh. Ya, tapi kebangetan gitu aja. Umpamanya Mas Rahmat saking sibuknya kemudian sholat asar kok jam 6, itu ya masih boleh. Tapi kebangetan gitu saja. Nah, gitu. Ya kalau enggak dalam posisi ketiduran atau dalam ya kurang kebangetan. Tapi boleh. Orang sholat asar itu jam, kalau sekarang loh ya, ketika maghribnya itu jam 6 lebih 17 tadi itu, orang sholat asar jam 6 itu masih boleh. Jam 6 lebih 5 masih boleh. Jam 6 lebih 10 masih boleh. Sampai sekiranya masih cukup untuk wudhu dan sholat. Untuk sholat itu masih cukup. Yang dosa itu kalau sudah tidak cukup. Jadi ilama la yasa'u sholata, sampai kepada waktu yang tidak mencukupi sholat, itu yang tidak. Umpamanya ada orang bangun ketiduran kecapean, bangun-bangun itu udah jam 6 lebih 5, terus ambil wudhu. Setelah wudhu, sholat Allahu Akbar, terdengar azan namanya maghrib, ya tidak apa-apa, teruskan saja. Jangan kemudian, wah ini berarti tidak sah, ya sah saja, teruskan. Ya, teruskan. Orang yang tidak boleh itu, sudah masuk waktu kok tidur lah, itu yang tidak boleh. Ya, udah masuk waktu, namanya waktu asar sekarang jam 15.20. Udah terdengar azan malah tidur, mulai tidur lah, ini yang tidak boleh. Ya. Tapi kalau orang tidurnya umpamanya habis sholat zuhur jam 2, kemudian tidur, bangun-bangun kok maghrib, ya tidak salah orang, karena tidurnya itu sebelum masuk waktu asar dan sudah sholat zuhur. Yang tidak boleh itu kalau sudah masuk waktu sholat kemudian orang itu tidur. Nah, tidur dan tidak ada yang dipasrai untuk membangunkan. Kan biasanya orang itu pakai alarm, kalau dulu pakai beker itu, kemudian atau ada orang yang dipasrai karena capeknya ngomongnya tidur, tolong nanti dibangunkan. Nah itu. Karena Nabi pernah kecapean itu, kemudian ketika habis perjalanan pulang dari peperangan itu kan ya namanya orang habis perang itu kan
capek luar biasa. Di tengah jalan itu sahabat Bilal yang dipasrai. Dah ini tidur semuanya. Bilal jangan tidur. Tidak tidur. Lah kok ternyata Bilal tidur itu juga. Nabi yang pertama bangun itu Nabi tapi sudah matahari sudah muncul. Jadi Nabi yang pernah kesiangan, ya. Pernah kesiangan. Nabi marah-marah nyari Bilal. Kamu ini gimana? Dipasrai orang untuk bangunkan. Masya Allah Nabi, saya tidak pernah merasakan enaknya tidur seperti ini. Ya mesti saja orang capek habis habis peperangan itu kan kecapean yang luar biasa. Nah, itu. Ya itu dalilnya bahwa sholat qadha itu ada. Ya, sholat qadha itu ada. Jadi kalau kita bangun, umpamanya udah kesiangan, ya bangun langsung qadha. Nah boleh kemudian, wah waktunya udah habis berarti udah tidak perlu sholat ini. Bukan begitu, ya sholat. Ya, harus sholat. Nah, kalau qadha itu ada dua. Ada qadha yang ala sabilil faur, ada qadha yang ala sabilil tarahi. Ada qadha yang harus cepat, ada qadha yang boleh agak tenang-tenang. Kalau yang tenang-tenang ini ada orang qadha karena memang uzur. Uzur itu kayak tadi. Umpamanya orang kecapean habis ngadakan acara maulid umpamanya, kemudian sampai bersih-bersih rapi-rapi, jam 2 atau jam 3 baru selesai, kemudian tidur, bangun jam 8. Nah, ketika bangun ini orang ini boleh ngopi dulu, boleh mandi dulu, ngopi dulu, baru kemudian qadha sholat subuh. Tapi kalau umpamanya kita habis nonton El Clasico umpamanya, nonton bola, udah jelas kan karena nunggunya itu mulai akhirnya melekan. Ketika subuh masuk itu masih adu penalti, Mama. Lah saking asiknya kemudian ketiduran, dong masuk subuh tidak segera sholat karena belum selesai. Begitu selesai kita ketiduran, bangun-bangun jam 8. Ini dosa ini. Maka begitu bangun dia harus segera wudhu, segera sholat. Nah itu namanya qadha ala sabilil faur. Sama dengan orang puasa. Orang puasa, orang meninggalkan puasa itu, kalau puasanya itu karena berbukanya itu karena uzur, maka orang itu qadhanya boleh pelan-pelan. Orang karena sakit kemudian tidak puasa, qadhanya boleh. Bulan Syawal boleh, Dzulqa'dah boleh, Dzulhijjah boleh, Muharram boleh, Safar boleh, bahkan ada yang sampai Sa'ban kadang-kadang baru qadha. Nah, kayak ibu-ibu yang sedang haid sama, maka boleh qadhanya itu ala sabilit tarahi. Ya, boleh pelan-pelan. Tapi kalau orang itu nggak ada uzur, umpamanya lagi belanja ke Tanah Abang karena mau Lebaran, belanja baju, panas-panas, semuanya jalannya jauh, ada orang jualan es gitu kan, kemudian tergoda umpamanya. Lah, maka orang ini nanti qadhanya ala sabilil faur. Dosa orang ini, ya. Jadi orang sengaja membatalkan puasa Ramadan tanpa uzur itu dosa besar. Bisa menyebabkan fasik orang. Nah, itu sanksinya adalah nanti tanggal 1 Syawal belum boleh puasa, tanggal 2 Syawal sudah wajib qadha. Tidak boleh ditunda sampai Rajab sampai Sya'ban, tidak boleh. Ya, harus segera. Itu yang nah, kembali ke waktu tadi, waktu asar. Jadi waktu asar tadi itu waktu jawaznya ila ghurub bisyamsi sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau sekarang maghrib itu jam
6 atau jam 18.17, maka orang itu jam 18.15, ya pokoknya masih cukup untuk sholat itu masih boleh, ya masih termasuk yang jawaz. Ya. Tapi kalau sudah tidak cukup, ya itu termasuk yang dosa, yang khurmah, waktu khurmah. Nah, wal maghribu yang ketiga adalah maghrib. Waktu adapun waktunya maghrib itu wahidun, hanya satu. Wawa adapun apa namanya wahidun itu ghurubus syamsi, yaitu tenggelamnya matahari. Wa bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturul aurata wa yuqimus salata wa yusalli khamsa raka'atin. Jadi waktunya itu kalau menurut apa namanya qaul qadimnya Imam Syafi'i, qaul qadimnya Imam Syafi'i itu pokoknya hanya cukup untuk tadi itu, waktunya itu. Pokoknya cukup untuk azan, untuk wudu azan, menutup aurat, qomat, kemudian sama sholat 3 rakaat maghrib tambah ba'diyah 2 rakaat, udah habis. Ini kalau qadimnya Imam Syafi'i dulu. Kemudian kalau jadidnya Imam Syafi'i itu, yaitu sampai mega merah itu tenggelam. Dan biasanya setelah maghrib itu kan ada merah itu di pinggir itu. Nah, maka setelah itu tenggelam, maka habis. Kalau sekarang ya berarti pakai jam saja, pakai waktu yang ada itu. Makanya sebenarnya tiap masjid itu, tiap musola itu ada jadwal sholat yang abadi itu. Karena memang waktu itu bergerak terus, berubah-berubah. Ya. Nah, jadwal waktu abadi itu bisa menjadi ukuran. Ya. Yang penting tadi tinggal memenai jamnya saja, jangan sampai jamnya itu lemot baterainya. Nah, jadi itu. Nah, sekarang waktu maghrib berarti mulai jam 18.17 sampai isya-isyaknya itu sekarang jam 19.30 berapa 7 atau berapa itu? Hah? 27. Oh, enggak sampai setengah 8. Hah? Oh, sudah bergeser. Oh, sudah bergeser. Berarti sudah jam setengah 8 kurang 3 menit. Jadi memang bergerak terus, memang kita tidak bisa 40 seminggu yang lalu masih segini kok sekarang udah berubah, ya memang berubah terus, ya berubah terus. Makanya kalau pakai jadwal sholat abadi itu baru ketahuan. Nah, gitu. Jadi sholat maghrib itu jam, kalau sekarang ini loh ya, kalau sekarang ini sholat maghrib jam 7 atau jam 19 itu boleh. Jam 7:04 itu boleh. Tapi kebangetan gitu aja tadi. Ya, tapi masih boleh. Jadi kalau umpamanya puasa, biasanya kan orang kalau puasa itu dulu sholatnya apa, dulu bukanya? Dulu bukanya. Kan sunnahnya memang buka dulu, tapi ya udah banyak-banyak. Maksudnya membuka apa? Buka dulu. Takjilul fitri itu artinya minum, setelah itu langsung sholat. Kalau kita kan enggak, minum yang berat-berat itu, setelah itu merokok dulu lah gitu. Jadi selama masih as-sholatu ala waktiha, masih sholat atas waktunya. Ya, jadi yang penting itu sholat masih pada waktunya. Yang tidak boleh itu sholat di luar waktunya, itu yang tidak boleh. Jadi karena sholat itu inna sholata kanat al mu'minina kitabam mauquta. Jadi waktunya itu sudah ditentukan. Ya kalau bisa memang awal waktu. Itu waktu fadilah, waktu utama. Jadi begitu asar, langsung wudu, adzan, kemudian iqamat, sholat, wah itu waktu fadilah.
Tapi kalau apa paling enggak ya masih harus pada waktu. Yang penting sholat itu masih ala waktiha. Makanya redaksinya itu as-sholatu ala waktiha. Ala waktiha itu yang penting pada waktunya. Ya, yang penting pada waktunya. Dan maghrib itu waktu yang paling pendek. Jadi waktu paling pendek itu maghrib. Nah, wal isya'u dan sholat isya. Nah, ini sholat isya ini waktu yang paling panjang. Ya, waktu yang paling panjang itu isya. Awalu waktiha adapun permulaan waktunya sholat isya itu idza ghaba ketika hilang apa syafaqul ahmaru, mega merah. Wa akhiru dan akhirnya waktu isya fil ikhtiyari dalam waktu ikhtiar itu ila thuluthil laili sampai sepertiga malam. Sepertiga malam itu katakan kalau malam itu dibagi ya, dibagi 3. Berarti kan malam itu mulai jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. Malam itu waktunya 10 jam. Jadi kalau sepertiga malam pertama itu berarti jam 7, 8, 9 sampai jam 10. Itu adalah ats-tsulusul awal. Nah, ats-tsulusus tsani sepertiga yang kedua adalah berarti mulai jam 10 naik itu sampai 11 ya. Katakan 11, 12, jam 1. Itu adalah ats-tsulusus tsani, sepertiga kedua. Sepertiga yang terakhir atau sepertiga yang ketiga adalah jam 1 atau jam 2, 3, 4. Jadi mulai jam 2. Jadi kalau orang waktu yang untuk munajat itu biasanya sepertiga malam terakhir itu berarti mulainya jam 2. Nah, jam 2, 3, 4. Nah itu. Tapi yang tidak punya jam ngajar pagi. Nanti munajat mulai jam 1. Sampai subuh, besok ngajarnya ketinggalan, malah dosa malah. Ya. Meninggalkan jam wajibnya, terus ngejar sunnahnya, itu namanya salah. Yes, pokoknya kalau yang punya kewajiban ngajar pagi umpamanya, ya yang penting malam itu entah 2 rakaat, 2 rakaat sholat tahajud tambah 3 witir udah beres. Nah, nggak usah panjang-panjang. Nah, sholat isya itu sholat yang paling panjang waktunya. Wa fil jawazi ila tulu'il fajri ats-tsani. Jadi sampai subuh waktunya itu. Jadi panjenengan itu sholat isya mulainya sekarang, kalau sekarang ya, itu jam 7 atau jam 19 tadi, 27, ya, sampai jam 4.30 berapa itu sekarang subuhnya? Hah? 41, wah sampai 41. Berarti sholat subuhnya itu baru jam 4.41, hampir jam 5. Jadi orang sholat berarti jam 4.30 masih boleh. Setengah 5 sholat isya masih boleh. Dari setengah 5 pagi sholat isya itu masih boleh kalau memang tadi jam subuhnya jam 4.41. Jadi boleh. Tapi persoalannya ya tadi itu. Kebangetan enggak? Tapi boleh. Ya, tapi boleh. Ya. Nah, biasanya kadang-kadang karena waktunya panjang, ibu-ibu yang habis haid kemudian berhenti di malam itu kadang-kadang nggak langsung mandi, ya itu tidak boleh, mestinya ya langsung mandi, langsung sholat, ya tidak boleh nungguin pagi, udah besok pagi aja, tidak boleh. Jadi ketika berhenti dan sudah masuk waktu sholat itu langsung harus. Ya.
Yang boleh itu kalau pagi, umpamanya berhenti haidnya itu jam 7 pagi, maka orang itu boleh tidak segera mandi sampai zuhur. Nah, sampai zuhur, karena bukan tidak ada waktu sholat. Tapi kalau berhentinya itu pas zuhur, ya berarti harus segera mandi kemudian sholat. Ya, tidak, pokoknya berhenti pas masuk waktu sholat, ya berarti harus sholat. Dan nanti setelah sholat ternyata keluar lagi, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi ketika memang sudah bersih, itu memang harus segera mandi, dan kalau sudah masuk waktu sholat, ya wajib sholat. Enggak boleh kemudian ditunda-tunda. Mamanya zuhur bersih, kemudian nunggu aja. Padahal enggak bersih. Lah, ke depan itu kan enggak tahu nanti keluar lagi atau tidak. Kan kita tidak tahu masa depan itu, karena kita tidak tahu. Nah, makanya orang itu segera sholat itu karena tidak tahu. Kalau ternyata betul-betul bersih kan, kalau tidak sholat berarti meninggalkan sholat. Sama dengan orang yang bersihnya malam. Bersihnya malam, kemudian nunggu sampai besok pagi. Ternyata pagi udah bersih. Loh, berarti malam itu kan dia tidak sholat. Meninggalkan sholat, dosa. Nah, dosa. Ini banyak yang kadang-kadang ya tadi kurang perhatian. Padahal orang sengaja meninggalkan sholat itu jelas dosa besar. Jadi dosa besar itu meninggalkan hal-hal yang wajib. Bisa jadi fasik. Ya, bisa jadi fasik. Wasubhu, dan yang kelima adalah subuh. Wa awwalu waktiha, dan adapun permulaan waktunya subuh itu tulu'ul fajri, yaitu terbitnya fajar. Asani yang kedua, karena ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu yang ketika keluar setelah itu hilang. Nah, itu masih belum masuk waktu subuh. Kalau itu belum masuk waktu subuh. Nah, kalau fajar shadiq itu begitu terbit, setelah itu diiringi kalau habis diiringi oleh terbitnya matahari. Nah, itu namanya fajar shadiq. Dan makanya kalau fajar kadzib itu orang masih boleh sholat isya, boleh sahur juga masih boleh. Sahur masih boleh. Yang tidak boleh itu kalau sudah fajar shadiq. Nah, kalau sekarang fajar shadiq itu ya tadi sekitar jam 4:41 tadi itu masuk waktu subuh. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ilal asfari. Wa fil jawazi idala tulu'i syamsi. Jadi waktunya itu katakan sampai mulai kelihatan itu. Mulai kelihatan kuning-kuning itu di atas itu, tapi belum kelihatan matahari. Itu untuk waktu ikhtiarnya sudah habis. Tapi kalau waktu jawaznya, ya sampai terbitnya matahari baru habis. Kalau sekarang berarti habisnya itu sekitar jam 5, berapa? Jam 5:55 atau berapa itu? Ada itu di apa namanya? Jadi waktu syuruk namanya. Waktu syuruk itu terbitnya matahari itu. Ya, waktu syuruk itu. Jadi habisnya waktu. Terbit matahari jam 5:55. Nah, jam 5:55. Di salat isya itu jam 19:27, mulainya maghrib itu jam 18:17, salat asyar itu jam 15:18, zuhur itu jam 12:09. Nah, nanti ada waktu kalau subuh masuk jam 4:41. Jam 4:41. Kemudian, nah kalau waktu imsak itu
waktu untuk jaga-jaga orang bagi orang yang puasa. Orang yang sahur itu supaya tidak kebablasan, maka ambil jarak. Ambil jarak 10 menit sebelum subuh, itu udah kalau bisa berhenti, jangan makan, jangan minum, supaya tidak kebablasan. Itu adalah, sebetulnya masih boleh waktu imsak itu makan. Kalau sekarang subuhnya itu jam 4 berapa tadi? 41, orang bangun setengah 5. Nah, begitu bangun, loh, wah ini udah hampir subuh ini. Tapi orang boleh minum, boleh kemudian masih ada waktu 10 menit. Jadi waktu imsak itu adalah waktu yang masih boleh sebetulnya untuk makan, untuk minum. Mengapa orang biasanya berhenti? Ya tadi, jangan sampai kebablasan, sampai masih di tengah dikunyah begini, kemudian udah azan subuh, ini kan repot jadinya. Makanya niat, kalau niat itu kan mestinya itu harus bareng dengan perbuatan. Jadi qasdus syai'i muqtaronan bifi'lih, itu adalah niat. Orang ketika mau sholat bareng Allahu Akbarnya. Ketika wudu nawaitul. Ketika mandi, ketika bareng dengan air. Tapi ketika orang puasa, niatnya kok harus malam. Ya karena sulitnya membarengkan ketika awal waktu subuh. Tidak semuanya orang tahu ini udah masuk waktu atau belum. Nah gitu. Makanya harus tabyitun niat, harus memalamkan niat. Jadi sholat subuhnya sampai jam 5 kalau sekarang habisnya itu syuruknya terbit matahari itu adalah jam 5.55. Jadi kalau sholat subuh itu setengah 6 masih boleh, ya jam 5.45 masih boleh, ya jam 5.50 ya mulai kebangetan. Nah, tapi kalau sholatnya 5 menit itu masih cukup itu kalau sholatnya. Jadi kalau 2 rakaat itu kan dibikin agak kebut-kebutan itu kan paling 2 menit masih cukup. Jadi jam 4.50 berarti masih cukup sholat itu. Asal enggak udah wudhu loh ya, udah wudhu, kemudian jam 4.50. Wah ini harus pakai kecepatan tinggi ini. Nah, tapi masih boleh. Nah, itu yang berkaitan dengan kajian masalah fikih, masalah sholat. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau yang di apa namanya, yang ikut online? Kalau subuh, waktu bangun 10 menit sebelum terbit. Terus nunggu waktu terbit baru qadha subuh bagaimana? Ya, jadi orang itu kalau begitu bangun sudah masuk waktu subuh, ya dia wajib bangun, tidak boleh tidur lagi. Itu sama dengan orang ketika dalam kondisi biasa, begitu masuk waktu kok tidur, sama dengan itu, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Udah tahu ada azan subuh, nah kok malah melungker, nah itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Harus segera bangun. Nah gitu. Jadi kalau sudah masuk waktu orang itu dilarang tidur, harus sholat dulu. Kecuali tadi itu, mamanya ada yang dipasrai betul, ada yang dipasrai dan orangnya tidak kemana-mana, mamanya dipasrai beberapa orang, pokoknya saya capek sekali. Nanti mamanya waktu isya itu kan lama ya, waktu isya itu lama, datang dari pergi jauh, kemudian capek banget, tolong nanti bangunkan jam 3 umpamanya. Itu kan lumayan orang istirahat mulai katakan mulai jam 8. Nah itu boleh, asal memang ada yang dipasrai tadi yakin bahwa nanti akan bangun. Kalau enggak boleh.
Apalagi tadi pertanyaannya tinggal 10 menit, malah dosa malah. Tinggal 10 menit itu orang ya harus segera bangun, harus segera wudhu dan langsung sholat. Ya, langsung sholat. Oke. Ada lagi? D. Ada masjid yang saya perhatikan adanya itu lebih awal 3-4 menit dan selalu seperti itu. Nah, azan yang boleh sebelum waktunya itu hanya subuh. Selainnya tidak boleh. Karena subuh itu bisa azan 2 kali. Jadi sebelum subuh azan, nanti setelah subuh azan lagi. Boleh. Selain itu tidak boleh. Zuhur azan sebelum waktunya tidak boleh. Walaupun 3 menit tidak boleh. Ya. Kemudian asar sebelum waktunya tidak boleh. Maghrib sebelum waktunya tidak boleh. Isya sebelum waktu. Hanya subuh yang boleh. Jadi kalau subuh sama dengan di Masjidil Haram itu biasanya jam 3 atau setengah 4 itu azan. Kalau di Jakarta ini juga ada yang biasanya setengah 4 itu udah azan, nanti azan lagi. Nah, itu boleh kalau subuh. Ya. Jadi azan pertama itu untuk membangunkan sebetulnya. Berfungsi untuk membangunkan. Terus azan kedua sudah masuk waktu. Sama dengan ini. Azan ketika Jumatan. Azan ketika Jumatan itu azan pertama itu kalau dulu sebetulnya pada zaman sahabat Utsman atau yang berlaku di Mekah sekarang ini, azan Jum'ah itu sebelum masuk waktu. Azan karena itu supaya orang yang di mana-mana yang lagi dagang, yang lagi bertani dan sebagainya itu segera pulang dan segera ke masjid. Azan kedua sudah masuk waktu. Tapi di sini kan enggak. Kalau di sini azan pertama itu sudah masuk waktu. Ya. Azan pertama masuk waktu, kemudian sholat sunnah qobliyah, kemudian nanti azan kedua itu ketika khotib di mimbar, kan gitu. Ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Jadi yang boleh itu hanya 2 tadi, yaitu subuh dan Jum'ah, sholat Jumat. Tapi kalau bukan sholat Jumat, sholat zuhur biasa, tidak boleh azan belum waktunya. Wah, saya bikin azan, bikin apa namanya sensasi jam 11 azan. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh, itu dosa itu. Dosa. Tidak ngikuti aturan. Ya, jadi, yang boleh hanya tadi subuh sama Jumat saja. Kalau Jumat itu boleh azan 2 kali. Azan 2 kali, subuh azan 2 kali. Ada lagi? Ya. Kalau masih muat waktunya itu makruh. Jadi jawaz ma'al karohah. Tapi ada yang jawaz ma'al hurmah, yaitu ketika tidak cukup untuk hanya dipakai 2 rakaat kemudian udah maghrib. Nah, ini berarti ini jadi jawaz ma'al hurmah, haram. Jadi kayak sekarang maghribnya itu jam 18. Berarti jam 6 lebih 18. Orang sholat asar jam 6 lebih 16. Nah, namanya gitu kan. Itu dapat 2 rakaat, 1 menit 1 rakaat umpamanya. Dapat 2 rakaat azan maghrib. Nah, ini jawaz ma'al hurmah, haram. Ya, ma'al haram. Nah, jadi kalau jawaz ma'al karohah itu yang tadi, yang masih cukup. Jam 6 lebih 15 katakan. Sudah mepet banget. Ya, tapi cukup untuk sholat asar. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung azan. Ya itu namanya jawaz tapi ma'al karohah.
mal karoha. Nah, yang tidak dosa itu, yang tidak masalah itu bagi tadi orang yang sedang berhenti dari haid, berhentinya itu katakan jam 6. Jam 6 berhenti, kemudian kan harus mandi. Mandi, setelah mandi kemudian sholat dapat 1 rakaat udah maghrib. Ya tidak apa-apa. Tetap diteruskan. Tidak boleh kemudian berhenti. Waktunya habis ini berarti tidak usah diteruskan. Tetap diteruskan.